Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita pesugihan. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Pocong Kembar Warteg Mang Rizal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suatu sore yang biasa, Jaka berjalan menyusuri gang kecil di pinggir kota. Dia baru saja pindah ke rumah kontrakan yang berada tidak jauh dari situ. Gang sempit itu terasa cukup asing buatnya. Penuh dengan rumah-rumah tua dan warung-warung yang sepi, tapi ada satu hal yang menarik perhatian Jaka. Sebuah warung nasi yang terletak di ujung gang, tepat di tikungan jalan. Nama warung itu Warteg Mang Rizal. Dan setiap kali dia lewati, selalu terlihat ramai. Meskipun begitu, Jaka merasa ada yang aneh dengan warteg itu. Seperti ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan warung makan lainnya. Mang Rizal, pemilik warteg tersebut, dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat baik hati. Jika mendengar banyak orang sekitar yang memuji warteg itu, mengatakan kalau makanan di sana enak banget dan murah meriah, penasaran, Jaka memutuskan untuk mampir. Dia belum tahu apa yang akan dia temui di balik pintu warteg itu. Pukul 7 malam, Jaka akhirnya duduk di meja dekat pintu warteg. Suasana di dalam warung terkesan hangat. Dengan lampu kuning redup yang menggantung di atas meja-meja makan, ada beberapa orang yang sedang makan dengan lahap. Tapi ada sesuatu yang aneh, mereka makan dengan diam. Tidak ada percakapan yang terjadi di antara mereka. Bahkan Jaka merasa kalau mereka semua agak terburu-buru. Jaka mengerutkan kening, merasa sedikit canggung dengan suasana itu. Di sebelahnya ada seseorang ibu parubaya yang sedang makan sambil menatap piringnya tanpa berhenti. Matanya seperti kosong, jauh, seakan tidak memperdulikan apapun di sekitar. Saat Jaka mengamati lebih dekat, dia melihat sesuatu yang aneh. Ada bekas luka menghitam di leher ibu itu, seperti bekas cekikan. Mang, nasi uduk sama ayam penyet ya?" Jaka akhirnya memutuskan untuk memesan. Mang Rizal yang dari tadi sibuk di belakang meja tersenyum lebar begitu mendengar pesanan Jaka. Wajahnya terlihat ramah meskipun sedikit pucat. Dia berjalan cepat menuju dapur tanpa berkata apa-apa. Jaka masih duduk sambil menunggu pesanannya datang, tapi matanya terus terfokus pada orang-orang di sekitar warteg itu. Semua orang tampak seperti sedang terperangkap dalam kesunyian yang aneh. Tidak lama pesanan Jaka datang. Nasi uduk yang hangat dengan ayam penyet yang wangi serta sambal yang menggoda. Jaka mulai makan, tapi rasa penasaran terus mengganggu pikirannya. Mengapa orang-orang di sini tidak bicara? Mengapa mereka seperti terburu-buru? Jaka merasa ada yang aneh dengan tempat ini, tapi dia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan makan. Tiba-tiba saat Jaka menoleh ke belakang warteg, dia melihat ada dua orang yang duduk di meja paling ujung. Mereka terlihat sangat mencolok di antara orang-orang yang biasa saja. Mereka berdua mengenakan pakaian serba putih, seperti orang yang baru saja meninggal dan dibungkus kain kafan. Wajah mereka pucat, tanpa ekspresi, hanya menatap kosong ke depan. Salah satu dari mereka yang terlihat lebih tinggi melirik Jaka sekilas, dan tiba-tiba Jaka merasa ada yang tidak beres. "Siapa itu, Mang?" tanya Jaka pada Mang Rizal yang kembali ke meja dengan secangkir teh manis. Itu mereka tamu biasa. Sudah lama makan di sini," jawab Mang Rizal dengan senyum tipis. Tapi ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi lebih serius, seakan Jaka telah mengungkit sesuatu yang seharusnya tidak dibicarakan. Jaka merasa semakin tidak nyaman. Dua orang yang duduk di meja paling ujung itu terus diam, seperti tidak peduli dengan apapun yang ada di sekeliling mereka. Saat Jaka kembali melirik ke arah mereka, dia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Badannya tiba-tiba terasa seperti diselimuti kabut tebal. Dalam kebingungannya, Jaka kembali melihat dua orang tersebut. Mereka masih di tempat yang sama, tetapi kini ada yang berbeda. Kain kafan mereka sepertinya bergoyang-goyang
meskipun tidak ada angin yang berhembus. Hatinya berdegup kencang dan Jaka merasa ingin segera pergi. Tapi kakinya seperti terikat oleh sesuatu. Dia menunduk dan menatap piringnya. Ayam penyet yang tadi terlihat enak, sekarang seperti tidak ada rasanya. Semuanya terasa aneh, gelap, dan penuh misteri. Beberapa menit kemudian kedua orang itu bangkit dari kursi mereka dan berjalan menuju pintu keluar. Mereka bergerak begitu pelan, seperti melayang di atas lantai. Jaka memperhatikan setiap gerakan mereka dengan seksama. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari langkah mereka. Namun saat mereka hampir sampai di pintu, keduanya berbalik seketika dan menatap Jaka dengan mata yang kosong dan kelam. Jaka terperajat, hampir menjatuhkan gelas teh yang ada di tangannya. Kedua orang itu berdiri di pintu, seolah menunggu sesuatu, lalu tanpa suara mereka keluar begitu saja. Tiba-tiba Jaka merasa sebuah ketegangan yang mengalir di seluruh tubuhnya. Sebuah perasaan yang mengerikan. Dia merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Dan semua orang yang ada di warteg itu seakan ikut tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Waktu berjalan begitu lambat dan suara detak jam dinding terasa semakin keras. "Mang," Jaka mencoba bertanya, "mereka itu siapa sebenarnya?" Mang Rizal yang baru kembali ke meja terlihat semakin gelisah. Wajahnya kini tidak lagi tersenyum, tapi malah terlihat murung, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. Ia mengelap tangannya dengan kain serbet dan berkata pelan, "Sudah selesai makan? Kalau sudah, lebih baik pulang. Tempat ini bukan untuk orang yang belum tahu." Jaka merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Penasaran dan rasa takut yang menyelimuti hatinya membuatnya bingung. Ketika dia bangkit untuk membayar, dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba Jaka teringat sesuatu yang pernah dia dengar dari beberapa tetangga. Mereka bilang Mang Rizal bukanlah orang biasa, dan wartegnya bukan tempat makan yang biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu semua, sesuatu yang tidak ingin diketahui orang. Namun Jaka tidak tahu, rasa ingin tahunya ini akan membawa dia ke dalam teror yang tidak terbayangkan. Hari itu dia baru menyadari bahwa warteg Mang Rizal bukanlah sekedar tempat makan, melainkan juga tempat bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang mengintai, menunggu. Malam itu Jaka kembali terbayang-bayang dengan kejadian aneh yang dia saksikan di warteg Mang Rizal. Meski baru beberapa jam berlalu, perasaan cemas dan takut seakan tidak mau hilang dari pikirannya. Selama beberapa hari, dia mencoba mengabaikan rasa penasaran yang membara. Tapi setiap kali dia melewati gang kecil itu, matanya selalu tertarik pada warteg tersebut. Ada dorongan kuat untuk kembali, meski hati kecilnya berkata jangan. Pagi berikutnya Jaka duduk termenung di kontrakannya, memikirkan hal yang terjadi di warteg. Ada banyak pertanyaan yang menggantung di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu lebih lanjut. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Siapa mereka? Pukul 7 malam setelah memutuskan untuk menyelesaikan rasa penasarannya, Jaka mengenakan jaket dan keluar menuju gang itu. Malam ini dia merasa lebih berani. Tiba di depan warteg Mang Rizal, suasana terasa lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Biasanya suara tawa dan obrolan pelanggan selalu terdengar, tapi kali ini suasananya sunyi. Jaka berdiri di depan pintu dan ragu sejenak, namun dorongan ingin tahu akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dan dia memutuskan untuk masuk. Begitu membuka pintu, hawa dingin yang semula samar kini terasa begitu nyata. Begitu dia melangkah ke dalam, Jaka bisa merasakan ketegangan yang mengisi ruang tersebut. Hanya ada beberapa orang yang makan, tapi semuanya tampak gelisah, seakan mereka ingin segera selesai dan pergi. Dan di sudut paling ujung warteg, Jaka melihat mereka lagi. Dua sosok yang sama seperti sebelumnya, dengan tubuh terbungkus kain kafan putih, duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mang Rizal masih seperti biasa, sibuk di belakang meja. Matanya tidak memandang Jaka, tapi Jaka bisa merasakan tatapannya yang tajam, seperti memperingatkan agar dia tidak bertanya lebih lanjut. Jaka memilih meja yang agak jauh dari dua sosok itu, tapi tidak bisa menahan diri untuk terus mencuri pandang. Kedua pocong itu kali ini terlihat lebih nyata dari sebelumnya.
Jaka bisa melihat bagaimana kain kafan mereka bergerak-gerak, seolah ada angin yang meniupnya. Meskipun di dalam ruangan itu tidak ada angin sama sekali, Jaka mencoba menepis perasaan takutnya dan memesan makanan. Tapi seolah ada sesuatu yang menghalangi nafsu makannya. Tiba-tiba kedua pocong itu berdiri serentak, mata mereka yang kosong menatap lurus ke depan. Kemudian mereka melangkah menuju pintu keluar. Langkah mereka sangat lambat, tapi terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi setiap gerakan mereka. Jaka merasa hatinya semakin berdebar, dia bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika pocong pertama hendak melewati Jaka, tiba-tiba dia berhenti sejenak. Tanpa berpaling, pocong itu mengangkat tangannya yang terbungkus kain kafan dan dengan perlahan mengarahkannya ke arah Jaka. Jaka merasakan tubuhnya menjadi kaku, seakan ada energi dingin yang menyelimuti dirinya. Jaka hanya bisa diam, terperangah, tidak mampu bergerak. Namun sebelum apa yang dirasakannya bisa menjadi kenyataan, pocong itu bergerak mundur, kembali ke tempat asal mereka. Tanpa berkata apa-apa, kedua pocong itu kembali duduk di meja yang sama. Hanya ada hening yang menguasai ruangan. Jaka merasa seperti diseret ke dalam keheningan yang mencekam. Tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Mang Rizal keluar dari dapur berjalan ke arah Jaka dan menaruh sebuah piring berisi makanan di atas meja tanpa berkata sepatah kata pun. Namun saat dia melewati Jaka, Mang Rizal sempat menatap dalam dan berkata pelan, "Kamu gak tahu apa-apa tentang mereka kan?" Suara Mang Rizal berat, seakan ada beban yang tidak bisa dia lepaskan. "Mereka bukan orang biasa dan mereka datang untuk menagih apa yang sudah diberikan." Jaka terkejut. Tidak tahu harus berkata apa. Ada perasaan aneh yang semakin menguat di dalam dirinya. Seolah peristiwa yang terjadi di warteg itu lebih besar dan lebih mengerikan dari apa yang bisa dibayangkannya. Namun rasa takut semakin mendalam. Pikirannya berputar-putar dan dia hanya bisa melanjutkan makan dengan perasaan tidak tenang. Saat Jaka mencoba untuk menyelesaikan makannya, sepasang pocong itu mulai bergerak lagi. Kali ini mereka tidak berjalan menuju pintu, mereka malah berjalan perlahan menuju ruang kecil di belakang warteg. Ruang yang selama ini tidak pernah terlihat oleh pelanggan. Ruangan itu selalu tertutup rapat dan Jaka penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam sana. Tapi sebelum Jaka bisa bergerak, matanya tertuju pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di balik pintu yang sedikit terbuka, Jaka melihat bayangan hitam yang besar, sesuatu yang seperti wajah, tapi wajah itu tampak mengerikan, tidak manusiawi. Hanya dalam sekejap, bayangan itu hilang dan pintu kembali tertutup rapat. Jaka terdiam, keringat dingin mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba suasana warteg yang semula tenang menjadi semakin mencekam. Bau amis mulai tercium samar dan hawa dingin itu semakin terasa menusuk. Jaka mulai merasakan gelisah yang mendalam. Seseorang dari meja sebelah tiba-tiba berdiri dan dengan wajah pucat bergegas keluar tanpa melihat siapapun. Satu persatu pelanggan mulai menyelesaikan makan mereka lebih cepat dari biasanya, seolah takut jika terlalu lama berada di dalam tempat itu. Jaka merasa tidak bisa lagi bertahan di sana. Rasa takut yang menguasai dirinya semakin besar. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi yang jelas dia harus pergi. Saat dia berdiri dan hendak membayar, Mang Rizal tiba-tiba muncul di depan pintu, menghalangi jalan keluar Jaka. Wajah Mang Rizal tampak serius, bahkan sedikit menakutkan. "Jangan terlalu banyak bertanya," kata Mang Rizal dengan suara berat. "Tempat ini punya aturan dan kamu sudah terlalu banyak tahu." Jaka merasakan tubuhnya semakin terhimpit. Rasa takut yang mencekam seolah membuatnya tidak bisa bernapas. Namun dengan segenap tenaga dia melangkah cepat keluar. Tidak peduli dengan pandangan Mang Rizal, begitu melangkah keluar dari warteg, udara malam yang dingin menyambutnya dan Jaka berlari tanpa menoleh lagi. Tapi di dalam dirinya ada sebuah pertanyaan yang terus menggelayut. Apa sebenarnya yang terjadi di warteg Mang Rizal? Dan siapa sesungguhnya dua pocong itu? Jaka tahu, dia belum sepenuhnya keluar dari teror yang mengintainya. Jaka tidak bisa tidur malam itu. Setelah kejadian di warteg Mang Rizal, pikirannya terus terganggu.
Wajah dua pocong kembar itu selalu terbayang di matanya. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat mereka berjalan dengan langkah yang lambat, terbungkus kafan putih yang kotor, dan mata kosong yang tidak pernah berpaling. Semakin dia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan satu pertanyaan yang paling membekas di pikirannya, apa sebenarnya yang terjadi di warteg itu? Kenapa Mang Rizal tampak begitu gelisah? Pagi-pagi sekali Jaka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia berkeliling di sekitar gang, bertanya pada orang-orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Mang Rizal dan wartegnya. Ternyata semakin dia mendengar cerita, semakin dia merasa ada sesuatu yang sangat gelap yang disembunyikan oleh warteg itu. Seorang ibu tua yang sedang menyapu di halaman depan rumahnya menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Warteg Mang Rizal itu tempat yang aneh, katanya pelan, menatap Jaka dengan tatapan waspada. Dulu dia bukan orang kaya, warteg ini juga nggak sebesar sekarang. Tapi sejak dia mulai membuka warteg ini, banyak orang yang bilang dia dapat keberuntungan besar. Bahkan beberapa orang yang pernah ke sana bilang ada yang nggak beres. Jaka menelan ludah. Apa maksudnya, Bu? Ada yang nggak beres? Ibu itu melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang yang mendengar, lalu mendekatkan wajahnya ke Jaka. Mang Rizal itu pernah terlibat dalam pesugihan. Dia minta bantuan pada makhluk-makhluk gaib, termasuk pocong-pocong itu. Dia disuruh untuk membuat perjanjian dengan mereka. Mungkin kamu tahu kan soal pesugihan, di mana seseorang rela menyerahkan nyawa atau jiwa seseorang untuk mendapatkan kekayaan. Jaka merasa darahnya berdesir mendengar penjelasan ibu tua itu. Jadi warteg itu bagian dari pesugihan? Ibu itu mengangguk pelan. Betul. Orang yang datang ke warteg itu sebagian besar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setelah makan, mereka seperti terikat dengan tempat itu. Mereka merasa nyaman, selalu ingin kembali. Dan untuk menjaga agar orang terus datang, Mang Rizal harus memberikan sesajen, bahkan mengorbankan beberapa orang dari waktu ke waktu. Jaka merasa mual mendengar penuturan ibu itu. Tapi tadi malam, apa yang saya lihat itu benar. Kedua pocong itu, mereka memang peliharaan Mang Rizal. Ibu tua itu menunduk, seperti menghindari tatapan Jaka. Itulah yang disebut peliharaan. Ya, mereka adalah perwujudan dari perjanjian gelap yang dibuat Mang Rizal. Setiap kali pocong itu muncul, itu adalah tanda bahwa waktu pembayarannya sudah dekat. Jaka merasa seperti ada batu besar yang terjatuh di perutnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi yang baru saja ia dapat. Tapi satu hal yang jelas, dia tidak bisa diam saja. Sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi di warteg Mang Rizal dan Jaka merasa kalau dirinya terperangkap di dalamnya. Beberapa malam setelah percakapan itu, Jaka kembali ke warteg. Rasa takut sudah semakin mendarah daging dalam dirinya, tapi rasa penasaran yang tidak tertahankan terus mendorongnya untuk mencari kebenaran. Malam itu warteg terlihat lebih sepi dari biasanya. Hanya ada dua orang yang sedang makan di sudut ruangan. Mereka tampak sangat diam, seperti tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Jaka berjalan ke meja yang biasa, mencoba untuk terlihat biasa saja. Namun begitu ia duduk, matanya tidak bisa lepas dari sudut ruangan tempat kedua pocong kembar itu duduk beberapa hari lalu. Kini tempat itu kosong, namun suasana warteg terasa lebih mencekam, seakan ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan yang jatuh di atas lantai. Mang Rizal muncul dari dapur, membawa pesanan dengan langkah terburu-buru. Malam ini agak sepi ya, katanya sambil meletakkan seporsi nasi goreng di depan Jaka. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan ada kekhawatiran yang terlihat jelas di matanya. Kenapa, Mang? Tanya Jaka, mencoba membuka percakapan. Ada yang salah? Mang Rizal berhenti sejenak, matanya berkilat. Tidak ada yang salah, jawabnya pelan. Tapi ada nada ketegangan dalam suaranya. Kamu datang di waktu yang tidak tepat, Jaka. Jaka merasakan ada yang aneh dengan kata-kata Mang Rizal. Apa maksudnya? Saya hanya ingin makan, Pak. Jaka, Mang Rizal memotong. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Jangan terus mencari tahu. Lebih baik kamu pergi. Kalau tidak ingin terjebak seperti mereka yang sudah terikat di sini.
Mang Rizal menarik nafas dalam. Matanya memandang Jaka dengan tatapan yang penuh peringatan. Mereka datang, makan, dan merasa nyaman. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah terikat pada perjanjian yang tidak terucapkan. Setiap orang yang datang dan merasa ketergantungan pada warteg ini, pada akhirnya akan menjadi bagian dari pesugihan. Dan jika mereka tidak memenuhi bagian mereka, pocong itu akan datang untuk menagih. Jaka merasa seperti seluruh tubuhnya membeku, rasa takut yang sangat mendalam menguasai dirinya. Jadi, mereka yang datang ke sini akhirnya harus mengorbankan nyawa. Mang Rizal mengangguk perlahan, matanya kosong. Ya, itulah harga yang harus dibayar. Dan kamu Jaka, sudah terlalu banyak tahu. Tidak ada jalan keluar kecuali kamu memutuskan hubunganmu dengan tempat ini. Namun sebelum Jaka bisa menjawab, tiba-tiba pintu warteg terbuka dengan keras. Seorang pria tua tampak lelah dan pucat masuk dan berjalan langsung ke meja sebelah Jaka. Mata pria itu kosong, seperti kehilangan semangat hidup. Begitu duduk, pria itu mulai makan dengan cepat, seolah sangat kelaparan. Jaka menatap pria itu dengan curiga. Apa yang terjadi pada orang-orang yang datang ke sini? Mengapa mereka selalu tampak seperti terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekedar makan di warteg? Mang Rizal berjalan mendekat memandang pria tua itu sejenak dengan ekspresi yang sulit dibaca. Waktunya sudah dekat, kata Mang Rizal pelan. Waktu untuk membayar apa yang sudah diterima. Jaka merasakan seakan ada yang menekan dadanya. Ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sini. Di balik kedamaian yang terlihat, ada kegelapan yang tidak terbayangkan. Dan semuanya terhubung dengan pesugihan yang begitu menyeramkan. Saat itu Jaka tahu, dia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Jika dia tetap bertahan di sini, jika dia tidak mencari cara untuk keluar, maka dia juga akan menjadi bagian dari permainan gelap yang dimainkan oleh warteg Mang Rizal. Jaka merasa seperti berada di ujung jurang yang dalam. Hanya ada kegelapan yang mengintai. Setiap langkah yang dia ambil di warteg Mang Rizal semakin mendekatkannya pada sesuatu yang lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Apa yang selama ini dianggapnya sebagai warteg biasa ternyata menyimpan rahasia yang sangat kelam. Dan semakin Jaka menggali, semakin dalam dia terperangkap dalam kegelapan itu. Pria tua yang masuk beberapa saat lalu tiba-tiba bangkit dari mejanya. Matanya kosong dan wajahnya pucat pasi. Dengan langkah pelan dan kikuk, pria itu berjalan menuju pintu, tanpa menoleh sama sekali. Jaka yang masih duduk di mejanya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia mengikuti pria itu dengan pandangan, merasa ada yang sangat aneh. Mang Rizal, Jaka memanggil pelan, matanya tetap mengawasi pria tua yang keluar dari warteg. Kenapa orang itu kelihatannya seperti kehilangan segalanya? Mang Rizal menghela nafas panjang dan mengusap wajahnya. Wajahnya yang sudah tua itu tampak lebih lelah dari sebelumnya. Dan di matanya ada kilatan kesedihan yang sangat dalam. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa Jaka, jawabnya dengan suara parau. Itu adalah salah satu dari mereka yang sudah terikat dalam perjanjian gelap. Orang yang datang ke sini untuk makan, mereka tidak sadar, tapi lama-kelamaan mereka menjadi bagian dari pesugihan ini. Mereka akan selalu kembali, terjerat oleh kenyamanan yang kita tawarkan. Sampai akhirnya mereka bayar dengan jiwa mereka sendiri. Jaka merasa tubuhnya membeku. Jadi setiap orang yang datang ke sini, mereka terjebak dalam pesugihan. Mang Rizal mengangguk perlahan, tampak sangat murung. Betul. Setiap orang yang datang dan makan di sini, mereka akan merasa ada yang berbeda, ada yang memanggil mereka untuk kembali. Mereka merasa ketergantungan pada warteg ini, dan semakin sering mereka datang, semakin besar pula harga yang harus mereka bayar. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Semua ini sudah terjadi terlalu lama. Jaka merasakan kepalanya berputar. Tapi kenapa kamu gak berhenti, Mang? Kenapa kamu gak cabut saja dari semua ini? Mang Rizal menunduk, wajahnya tampak penuh penyesalan. Karena aku sudah terikat. Aku sudah membuat perjanjian itu bertahun-tahun yang lalu. Dan aku harus menepati janji yang sudah dibuat. Jika aku melanggar, harga yang harus kubayar jauh lebih besar. Ini bukan tentang uang Jaka, ini tentang nyawa. Jaka terdiam.
Tidak tahu harus berkata apa, dia merasa terperangkap di dalam cerita yang semakin menyeramkan ini. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk tetap tinggal, meskipun dia tahu itu bisa menghancurkannya. Namun rasa takut yang semakin mendalam membuatnya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semuanya? Pada malam berikutnya Jaka kembali ke warteg. Malam itu hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Dia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara untuk keluar dari jeratan pesugihan ini. Namun dia juga tahu bahwa semakin banyak dia tahu, semakin besar resiko yang harus dihadapinya. Begitu Jaka masuk, dia melihat Mang Rizal sedang duduk di meja dekat pintu. Tampak termenung, warteg itu lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa orang yang duduk makan dengan wajah pucat dan tidak bersemangat. Semua orang tampak seperti mereka hanya makan untuk mengisi perut. Tapi tidak ada tawa, tidak ada percakapan, hanya ada kesunyian yang terasa menekan. Jaka duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Matanya tidak bisa lepas dari sudut ruang yang lebih gelap, tempat di mana pocong kembar itu dulu duduk. Namun kali ini tidak ada sosok itu, hanya ada bayangan yang bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai. Mang Rizal berdiri dan mendekat ke meja Jaka, kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Jaka, kamu sudah tahu lebih banyak dari yang seharusnya kamu tahu. Jangan terus menggali, itu akan sangat berbahaya untukmu," kata Mang Rizal dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Jaka menatap Mang Rizal dengan tatapan penuh tekad. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mang? Apa yang mereka inginkan dari semua ini?" Mang Rizal menatapnya dengan pandangan yang berat. "Mereka para pocong itu, mereka bukan hanya penjaga tempat ini. Mereka adalah bagian dari perjanjian yang aku buat. Mereka datang setiap kali waktunya tiba untuk menagih harga yang harus dibayar. Dan aku hanya bisa memberikan apa yang mereka minta. Tapi kamu tidak akan mengerti, Jaka." "Jangan anggap aku bodoh, Mang. Aku harus tahu," seru Jaka, merasa ada api yang membakar dalam dirinya. "Apa yang mereka inginkan? Kenapa harus ada orang yang harus menjadi korban? Kenapa kamu gak coba untuk berhenti?" Mang Rizal terlihat semakin panik. "Kamu gak ngerti, Jaka. Kamu gak ngerti. Setiap kali aku mencoba untuk berhenti, mereka datang dan mengambil nyawa orang yang dekat denganku. Mereka bilang, kalau aku berhenti, aku akan menjadi bagian dari mereka. Dan aku gak mau itu terjadi. Aku gak mau kamu ikut terjebak dalam ini. Tapi sudah terlambat. Kamu sudah tahu terlalu banyak." Jaka merasa seperti dikejar oleh kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Ada sebuah dorongan kuat untuk pergi, untuk lari dari tempat itu. Tapi tubuhnya terasa lemas. Perasaan takut semakin menguasai dirinya, seolah ada sesuatu yang mengintainya di dalam kegelapan warteg itu. Tiba-tiba pintu warteg terbuka dengan suara berderak keras. Dua pocong kembar itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajah mereka yang pucat dan kosong menatap Jaka dengan tatapan yang mengerikan. Langkah mereka terasa lebih berat, seakan setiap gerakan mereka mengundang kesedihan dan ketakutan yang dalam. Jaka ingin berlari tapi tubuhnya seolah terjebak. Keringat dingin mulai mengalir deras di tubuhnya. Pocong-pocong itu berhenti di depan Jaka. Dan tanpa berkata apa-apa, mereka menatapnya dengan mata yang kosong dan menakutkan. Jaka merasakan dadanya semakin sesak. Mang Rizal." Suara Jaka hampir tercekik. Apa yang mereka inginkan dari saya?" Mang Rizal menggelengkan kepala, terlihat sangat tertekan. "Mereka datang untukmu, Jaka. Mereka datang untuk membayar perjanjian yang sudah dibuat. Kamu terikat dengan mereka, sama seperti aku." Jaka merasa dunia di sekelilingnya berputar. Wajah pocong-pocong itu semakin mendekat dan suara langkah mereka semakin jelas di telinganya. Sebuah pengungkapan yang menegangkan semakin jelas di depan. Dia telah terperangkap dalam perangkap yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan. Jaka merasa seakan tubuhnya terperangkap dalam kekosongan. Di depan matanya, dua pocong kembar itu berdiri dengan wajah pucat dan kosong. Setiap detik terasa seperti 100 tahun dan udara di sekitar warteg tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bahkan lebih dingin daripada malam biasa.
Jaka merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya, sementara suara detak jantungnya terdengar keras di telinga. Pocong-pocong itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang tidak bernyawa. Seolah menunggu sesuatu, suasana di dalam warteg itu berubah. Dari yang tadinya terasa seperti tempat makan yang biasa, menjadi sangat berat dan menakutkan. Bahkan pelanggan-pelanggan yang sebelumnya duduk makan tampak seperti patung. Mereka duduk kaku, tidak bergerak sedikit pun. "Jaka," suara Mang Rizal terdengar pelan, penuh penyesalan. "Mereka datang untukmu, sudah terlalu banyak yang kamu ketahui." Jaka menatap Mang Rizal, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. "Maksudnya apa, Mang? Kenapa mereka datang untuk saya?" Mang Rizal terlihat sangat tertekan, wajahnya semakin pucat. "Karena kamu sudah tahu tentang pesugihan ini, kamu sudah tahu tentang perjanjian gelap yang aku buat. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mereka datang untuk menagih harga yang harus dibayar, dan kali ini mereka datang untukmu." Jaka merasa tubuhnya lemas, seolah kehilangan semua tenaga. Kedua pocong itu mulai melangkah maju, dan Jaka merasa kakinya seolah tertanam di tempatnya, tidak bisa bergerak. Meskipun dia ingin lari, tubuhnya seperti terkunci, dipenuhi ketakutan yang luar biasa. "Mang," Jaka hampir tidak bisa mengeluarkan suara. "Saya tidak ingin terjebak dalam ini. Saya tidak ingin menjadi bagian dari pesugihan ini. Tolong, beri saya jalan keluar." Mang Rizal mendekat, wajahnya dipenuhi kesedihan. "Jaka, aku ingin kamu bisa keluar dari sini. Tapi ini bukan hanya tentangmu atau aku. Ini tentang perjanjian yang lebih besar. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang kita berdua. Mereka tidak akan membiarkan kita melanggar kesepakatan ini." Suara langkah pocong itu semakin mendekat. Setiap langkah seperti menghancurkan harapan Jaka. Wajah mereka semakin jelas, semakin menakutkan. Mereka berhenti tepat di depan Jaka, dan suara bisikan muncul dari mulut mereka yang terkunci rapat. "Nyawa sebagai bayaran." Jaka terkejut, tubuhnya bergetar hebat. Apa maksud kalian?" Satu dari pocong itu bergerak sedikit, dan dari mulutnya yang terkunci terdengar suara yang lebih jelas, seolah berasal dari kedalaman neraka. "Setiap orang yang tahu, setiap orang yang mendekat harus membayar. Nyawa adalah harga yang harus dibayar untuk melanggarnya." Jaka merasa seakan dunianya runtuh. Ternyata apa yang selama ini dipikirkan sebagai kisah mitos hanya merupakan kenyataan yang mengerikan. Dia sekarang menjadi bagian dari perjanjian yang tidak bisa dia hindari. Dan pocong-pocong itu adalah penagih yang datang menagih janji yang dibuat Mang Rizal dengan kekuatan gelap. Di sisi lain, Mang Rizal berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, wajahnya dipenuhi penyesalan yang mendalam. "Aku tidak bisa menolongmu, Jaka. Tidak ada yang bisa menolongmu, bahkan aku pun terjebak dalam perjanjian ini." Jaka menatap Mang Rizal dengan pandangan yang penuh tanya. Hampir tidak percaya. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa aku tidak tahu sebelum ini?" Mang Rizal menunduk, suaranya hampir hilang. "Aku tidak ingin kamu terlibat. Aku tidak ingin kamu terjebak seperti aku. Aku berusaha untuk menjauh, berusaha untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Tapi semakin aku mencoba, semakin mereka mendekat. Mereka tidak akan pernah melepaskanku. Dan sekarang mereka datang untukmu." Jaka merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Keadaan di dalam warteg semakin mencekam. Dia bisa merasakan udara di sekelilingnya semakin berat, semakin penuh dengan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak tampak. Semua pelanggan yang duduk di meja seolah ikut terperangkap dalam kutukan yang sama. Tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan. Sementara pocong-pocong itu mendekat, Jaka merasakan jantungnya berpacu lebih cepat. Mereka berdiri di hadapannya. Dan tiba-tiba saja salah satu dari pocong itu merentangkan tangannya dengan gerakan yang lambat. Jaka tahu saat ini adalah saat yang menentukan. Jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan menjadi bagian dari mereka, korban yang lain yang harus membayar dengan nyawa. Di saat yang penuh ketegangan itu, Jaka tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah diceritakan oleh ibu tua di gang sebelah warteg Mang Rizal. Ibu itu sempat menyebutkan bahwa untuk keluar dari perjanjian gelap ini, seseorang harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan mereka dengan para makhluk gaib. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melawan.
"Jaka, kamu harus pergi, cepat, jangan biarkan mereka menang." Mang Rizal berteriak, suaranya hampir putus asa. Jaka mencoba mengguncang tubuhnya, berusaha menggerakkan kakinya yang terasa begitu berat. Dengan satu dorongan terakhir, dia berlari ke pintu, berusaha untuk membuka pintu warteg yang terasa sangat berat. Namun saat dia hampir mencapai pintu, salah satu pocong dengan gerakan cepat meraih lengan Jaka, mencengkeramnya dengan kekuatan yang luar biasa. Jaka menjerit kesakitan namun berusaha keras untuk melepaskan diri. Dia ingat apa yang dikatakan ibu tua itu untuk melepaskan diri dari ikatan gelap ini. Seseorang harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Nyawa adalah bayaran. Suara pocong itu terdengar lagi, kali ini seperti suara ribuan orang yang berbisik bersama. Jaka menatap tangan pocong yang mencengkeramnya, merasa tubuhnya semakin lemas, namun dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah saat terakhirnya untuk bertahan hidup. Tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menyilaukan di ruangan itu, seolah ada sesuatu yang mengusir kegelapan. Jaka merasa ada kekuatan lain yang mengalir melalui tubuhnya, dan dalam sekejap, pocong itu terlepas dari cengkramannya. Jaka terjatuh, kelelahan, namun tidak terluka. Pintu warteg terbuka dengan sendirinya, membiarkan Jaka keluar dari tempat itu dengan langkah tergesa-gesa. Saat Jaka melangkah keluar dari warteg, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan yang semakin menjauh. Apakah dia benar-benar berhasil keluar, ataukah ini hanya awal dari penderitaan yang lebih panjang? Tapi satu hal yang pasti, dia telah berhasil melepaskan diri dari ikatan pesugihan itu. Namun dia tahu akan ada bayaran yang harus diterima di kemudian hari. Nyawa memang bukan satu-satunya yang harus dibayar dalam perjanjian ini. Tetapi mungkin ada harga yang lebih besar yang harus dibayar untuk kebebasannya. Jaka berlari tanpa menoleh ke belakang. Pintu warteg Mang Rizal yang terbuka lebar memberikan ruang untuknya melangkah keluar dari kegelapan yang sempat menyelimuti dirinya. Hembusan angin malam terasa dingin, seolah mencoba membangunkan tubuhnya yang terasa lemas. Namun hatinya dipenuhi rasa cemas yang tidak bisa ia hilangkan. Dia merasa tidak sepenuhnya bebas, tidak sepenuhnya selamat. Langkahnya semakin cepat, semakin jauh menjauh dari warteg yang kini tampak sangat sunyi di belakangnya. Namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Apakah benar dia sudah lepas dari semua ini, ataukah justru ini adalah awal dari petaka yang lebih besar? Jaka melangkah cepat menuju jalan utama, namun rasanya semakin jauh saja dari kenyamanan. Saat dirinya melintas di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti. Suara itu berderak pelan, seperti langkah yang berat. Dengan ritme yang aneh, Jaka menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya keheningan malam yang menyelimuti. Namun di tengah keheningan itu dia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sebuah kehadiran yang mengawasi, sesuatu yang membuat jantungnya berpacu lebih cepat. Tidak hanya itu, udara terasa semakin dingin dan bayangan di sekelilingnya semakin panjang. Jaka semakin ketakutan. Saat dia mempercepat langkahnya, tiba-tiba tubuhnya terasa terhenti. Tanpa ia sadari, kakinya sudah tidak bisa bergerak, seperti ada kekuatan lain yang menahan di tempat itu. "Jaka!" Suara itu muncul dari kegelapan. Suara yang dikenalinya, suara Mang Rizal. Jaka menoleh dengan ketegangan yang semakin memuncak. Mang Rizal berdiri di tengah jalan, wajahnya dipenuhi kesedihan. "Kamu sudah pergi, Jaka. Tapi kamu tahu apa yang datang setelahnya?" Kata Mang Rizal pelan, hampir seperti bisikan yang membawa keputusasaan. Jaka berusaha menggerakkan kakinya, namun tubuhnya terasa seperti terkunci. "Apa yang kamu maksud, Mang?" Mang Rizal mendekat, dan dalam sorot matanya, Jaka melihat ketakutan yang nyata. "Pesugihan ini tidak akan melepaskanmu begitu saja, Jaka. Ketika kamu tahu lebih dari yang seharusnya, mereka datang untuk menagih, mereka datang untuk membayar harga yang lebih mahal, lebih dari sekedar nyawa." Jaka merasa perutnya mual. "Tapi saya sudah pergi dari warteg itu, saya sudah keluar, kenapa mereka masih mengikuti saya?" Mang Rizal menggelengkan kepalanya perlahan. "Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian ini. Kamu pikir kamu sudah bebas? Mereka akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Mereka akan selalu ada, menunggumu untuk melanggar aturan. Mereka datang untuk mengingatkanmu bahwa perjanjian ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan."
Jaka merasa sebuah kekuatan yang tidak terlihat menariknya semakin dekat ke warteg itu, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat yang sudah dia tinggalkan. Tapi saya tidak mau terjebak lagi, Mang. Saya tidak mau kembali ke dalam perangkap itu. Mang Rizal menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku ingin membantumu, Jaka, tapi sudah terlambat. Kamu sudah melanggar aturan utama. Tidak ada yang boleh tahu terlalu banyak. Tidak ada yang boleh keluar dari perangkap ini. Tiba-tiba dari kegelapan di sekitar mereka, dua sosok pocong kembar itu muncul lagi, berdiri dengan langkah yang lambat dan berat. Mereka mengarah langsung pada Jaka. Wajah mereka semakin dekat dengan tatapan yang kosong dan mengerikan. Jaka terbelalak ketakutan, tubuhnya semakin berat dan kaku. Tidak, tolong, saya tidak mau, saya tidak mau. Teriaknya, meskipun suaranya tidak terdengar. Pocong-pocong itu berdiri di depannya dan dengan suara serak yang berasal dari kedalaman alam lain, salah satu dari mereka berbicara. Nyawa adalah bayaran yang harus dibayar. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Jaka mencoba melawan, meronta dengan segala kekuatan yang tersisa, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sementara pocong-pocong itu semakin mendekat. Satu tangan mereka terulur dengan gerakan yang pasti. Jaka merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Mang Rizal! Jaka berteriak, berharap ada jalan keluar. Tolong saya! Namun Mang Rizal hanya bisa menatapnya dengan rasa bersalah yang mendalam. Maafkan aku, Jaka. Aku tidak bisa menolongmu. Aku sudah terperangkap jauh lebih lama daripada yang kamu tahu. Saat pocong-pocong itu hampir menyentuh tubuh Jaka, dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Jaka berusaha menjerit, namun suaranya terkubur dalam kekosongan. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Tanpa bisa menghindar, dia merasa dirinya terhisap oleh kegelapan, masuk lebih dalam ke dalam jaringan pesugihan yang tidak bisa diputuskan. Mang Rizal melihat dengan cemas, tetapi dia tahu ini adalah takdir yang harus diterima. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tidak ada yang bisa melawan perjanjian itu. Tiba-tiba sosok-sosok itu menghilang dan tubuh Jaka terjatuh dengan keras ke tanah. Namun saat dia membuka mata, dia sudah berada di tempat yang sangat berbeda. Sebuah ruangan kosong yang penuh dengan bayangan yang bergerak cepat. Dia terperangkap. Jaka! Suara Mang Rizal terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Ini adalah perjanjian yang terlalu mahal untuk dibayar. Kamu tidak bisa keluar. Kamu sudah menjadi bagian dari mereka. Jaka ingin berteriak, ingin melawan. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia merasa terjebak di dalam dunia yang tidak pernah dia inginkan. Sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kematian. Dia tahu bahwa sekarang dia sudah menjadi bagian dari mereka. Para makhluk yang menagih perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan itulah akhir dari perjalanannya. Tidak ada lagi jalan keluar. Perjanjian yang terlalu mahal telah ditandatangani. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.